Rumah Penting Gedung Putih berkampanye ke sejumlah negara bagian untuk mempromosikan vaksinasi COVID-19. And folks, this Delta variant is no joke. Detroit, this Delta variant, it spreads faster, and it is in many cases reported to be much more serious in terms of its impact. And the vaccine will protect you from it. Sekalipun menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, rata-rata tingkat vaksinasi nasional AS sudah mencapai 68% untuk setidaknya dosis pertama, namun angka ini tidak merata. And right now, only 44% of Georgia residents have had at least one shot. And that's just not enough, which is why we came to Savannah today. Dan di sejumlah negara bagian di selatan Amerika, warga enggan divaksinasi dengan berbagai alasan. I do think some people feel the vaccine was developed very quickly and there's uncertainty there. Atau dengan alasan tempat tinggal yang tidak terlalu berdekatan. Nah, sementara kan di Louisiana atau berilah contoh misalnya Wyoming dan sebagainya, kan rumah itu terpisah-pisah jelas. Jadi every single day kan mereka dari rumah masuk mobil, kalau toh ke Albertson atau ke Walmart kan sendiri-sendiri. Jadi dengan sendirinya kan sudah social distancing. 8 dari 10 negara bagian yang menduduki peringkat terendah vaksinasi di Amerika Serikat adalah negara bagian di selatan Amerika. Jejak pendapat Kaiser Family Foundation Juni lalu menunjukkan 53% warga AS yang hingga kini menolak divaksinasi merasa vaksin COVID-19 terlalu baru. Kaiser memprediksi jika BPOM Amerika Serikat memberikan izin penggunaan penuh pada satu saja merek vaksin untuk mengukuhkan izin penggunaan darurat seperti yang berlaku saat ini, maka tingkat kepercayaan warga AS untuk divaksinasi bisa naik. Sekalipun tinggal di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah, antusiasme diaspora Indonesia untuk mendapatkan vaksin dinilai tinggi. Mereka punya sanak saudara di Indonesia, mereka tentunya membandingkan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini sungguh memprihatinkan. Dan bahkan vaksin aja mereka nggak ada di sini. Vaksin yang hebat-hebat itu melimpah ruah kok tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin itu motivasinya yang ada. Selain dari latar belakang pengetahuan atau kemurnian pandangan sains dan pengetahuannya. Sementara diaspora pemilik restoran di Atlanta, Georgia, yang sudah mulai beroperasi lagi, tetap akan mengandalkan protokol kesehatan untuk perlindungan terhadap COVID-19. Kita encourage our employee buat vaksin. Cuma ada juga kan yang mereka yang no, I don't want to vaksin. Jadi kita nggak bisa push juga gitu loh. Kita ya udah saling trust aja. Yang penting kita tetap prokesnya ya, cuci tangan, sanitizer, semuanya tetap diperhatikan itu. Selain pendekatan vaksinasi yang lebih personal di dalam komunitas etnis dan keagamaan, upaya kampanye vaksin Gedung Putih kini juga ditargetkan ke warga muda AS usia kurang dari 24 tahun yang tingkat vaksinasinya baru mencapai 50%. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, VOA.